para sahabat, saya sekarang ingin mengangkat suatu topik tentang disabilitas, karena hari ini atau hari-hari inilah ya adalah hari yang disebut International Day of Person with Disability ya. Jadi bahasa Indonesianya kira-kira Hari Disabilitas Internasional. Jadi ini semua orang di seluruh dunia, waduh ini menggembirakan sekali ya, di seluruh dunia sedang ingin memberikan fokus perhatian ya pada isu disabilitas ya. Kita tentu ingin ikut juga ya pada hari ini memberikan perhatian pada isu itu. Kalau menurut saya, saudara sekalian, secara sosiologis ya, masyarakat Indonesia ini memang masih terus-menerus membutuhkan suatu apa yang saya sebut pengembangan budaya ya. Budaya peduli ya. Peduli pada golongan atau kaum yang penyandang disabilitas ini, yang sering juga kita sebut sebagai difabel ya. Tapi itu nanti bisa kita bicarakan dengan Pak Tolhas. Nah, mengapa kita perlu membudayakan? Sebab budaya kita ya, yang diwariskan sejak dulu oleh orang tua kita itu mungkin juga sudah memberi perhatian, tapi banyak dari perhatian yang diberikan oleh masyarakat itu masih kurang tepat. Di sana sini itu sebetulnya masih kurang tepat ya. Jadi konsepnya itu aja belum tertangkap dengan benar, jadi kurang tepat, dan perhatian yang mestinya lebih baik lagi ya. Bahkan secara nasional, pemerintah yang didukung oleh pemerintah begitu, secara benar dan secara baik. Nah, jadi ini penting sekali saudara sekalian. Nah, oleh karena itu bersama saya pada hari ini adalah tamu saya, sahabat saya, Pak Tolhas Damanik ya. Beliau adalah Direktur Eksekutif Yayasan Wahana Inklusif Indonesia. Nah, jadi nanti beliau pasti juga akan menerangkan kenapa namanya Wahana Inklusif. Nah, baik Pak Tolhas, selamat datang di podcast saya. Terima kasih, Prof. Ini sahabat lama saya ini, saudara sekalian. Nah, baik, sekarang saya ingin Pak Tolhas bisa menguraikan ya. Karena saya kan bukan ahlinya, jadi Pak Tolhas silakan mengemukakan hal-hal apa yang terutama paling penting kita uraikan pada hari ini supaya masyarakat semua bisa lebih mengerti tentang isu ini. Silakan Pak Tolhas. Baik, terima kasih Prof. Paulus. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Adalah sebuah kehormatan untuk saya diundang di dalam podcastnya Prof. Paulus di hari yang menggembirakan, hari yang membahagiakan. Buat saya seperti lebaran karena dari tanggal 1 kemarin banyak sekali event-event yang luar biasa lah di tahun ini ketika kita disibukkan oleh COVID-19 dan tentunya dampaknya juga pasti ada bagi teman-teman disabilitas atau difabel. Tetapi di saat yang bersamaan ada banyak momentum yang terjadi khususnya di Indonesia. Salah satunya karena negara kita, Pak Presiden Jokowi sudah membuat sebuah badan yang baru yang kita sebut sebagai Komisi Nasional Penyandang Disabilitas yang diharapkan menjadi sebuah lembaga yang memonitor bagaimana pembangunan yang inklusif disabilitas itu dan penghargaan terhadap
hak-hak asasi penyandang disabilitas bisa terjadi di Indonesia. Jadi luar biasa memang Prof tahun ini ya buat kami sebagai kelompok disabilitas. Iya, iya. Sebentar Pak, apakah itu baru tahun ini ya mulainya atau tepatnya sejak tanggal berapa atau bulan apa? Di Komisi Nasional Disabilitas itu dilantik pada tanggal 1 Desember kemarin. Jadi baru 2 hari yang lalu dan saya kira ini capaian yang luar biasa dari bangsa kita karena tidak banyak negara yang kemudian walaupun ini merupakan amanat dari ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Internasional, tetapi tidak mudah memang untuk bisa mengestablish sebuah institusi yang seperti watchdog ya, jadi lembaga yang memang melihat, memonitor bagaimana bangsa ini melakukan penghormatan, penghargaan, dan pemenuhan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi penyandang disabilitas. Jadi di situ luar biasanya saya kira kalau kita melihat lembaga yang baru ini, Prof. Begitu. Ya, dan kalau tidak ya memang negara kita terlambat kan, sebab itu sudah ratifikasi ya internasional ya Pak ya. Ya, Indonesia menandatangani konvensi tahun 2007, kemudian meratifikasinya pada tahun 2011, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dirubahnya Undang-Undang Penyandang Disabilitas di tahun 2016 dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang memang di sini luar biasanya adalah karena kita sedang berbicara tentang cara melihat ya atau cara memandang disabilitas itu sendiri, Prof. Oke, baik. Ya. Yang tadi saya katakan sebagai bagian dari budaya kita ya. Betul. Ya, budaya kita itu ya memang sudah mengetahui segala macam hal ini secara benar ya. Dan secara baik ya. Oke. Silakan. Ya. Jadi terkait dengan budaya yang tadi Prof jadikan titik tekan dari pembicaraan kita saat ini, saya kira memang betul karena kalau dari sudut pergerakan movement tentunya kan kita sedang berupaya agar berbagai stigma, berbagai prejudis dan lain-lain terhadap disabilitas itu bisa dihilangkan ya, Prof. Betul. Dan kita memang menyadari sebenarnya itulah yang paling kuat yang menghambat bagaimana hak-hak penyandang disabilitas ini bisa terpenuhi. Salah satu contoh mungkin akan ada perbedaan dalam melihat atau cara memandang disabilitas. Nah ini juga sebenarnya sudah terjadi sejak lama karena ada cara pandang yang melihat disabilitas itu sebagai penyakit atau yang kita sebut sebagai cara memandang disabilitas dengan pendekatan medical model. Dalam pendekatan ini disabilitas dianggap adalah penyakit, oleh karenanya harus disembuhkan supaya dia bisa berfungsi di dalam masyarakat. Kalau contohnya saya yang tidak melihat, maka harus ada tindakan medis yang diambil supaya saya kembali bisa melihat dan berfungsi. Nah, ada juga yang social model yang menganggap bahwa disabilitas itu adalah sebuah konstruksi sosial, begitu. Di mana jadi disabilitas itu sebenarnya bukan orangnya, tetapi lingkunganlah yang membuat mereka menjadi disabilitas. Hebat sekali. jadi contohnya begini, jadi kalau ada seorang berkursi roda misalnya mau masuk ke mall, sementara lobi mallnya itu bertangga-tangga. Pertanyaannya sebenarnya yang tidak mampu atau yang disable itu yang mana sebenarnya? Gitu. Apakah orang yang memang duduk di atas kursi roda, atau karena memang lingkungannya ini yang bertangga-tangga yang membuat mereka tidak mampu masuk ke dalam mall itu, begitu? Nah, ini yang kemudian disebut sebagai cara pandang sosial model yang mengatakan bahwa sebenarnya ini didisabilitaskan gitu. Betul. Jadi karena mereka menganggap bahwa ya kondisi disabilitas itu kan sudah given ya gitu. Jadi sudah pemberian Tuhan, tetapi karena lingkungan yang mendisabilitas mereka kemudian membuat mereka menjadi berkumpul di dalam sebuah kelompok disabilitas. Sekolahnya juga dibuat khusus begitu, sehingga mereka ada di satu lembaga yang dikhususkan dan sebagainya. Nah itu yang pendekatan sosial model yang kemudian banyak dipakai sekarang, Prof. Artinya melihat bahwa sebenarnya disabilitas itu bukanlah orangnya,
Tetapi Betul. disabilitas adalah sebuah keterbatasan di satu sisi yang dialami oleh seseorang, tetapi juga plus interaksinya dengan lingkungan, dengan rintangan yang masih ada di dalam lingkungan. Jadi dia bukan sebuah kondisi yang berdiri sendiri gitu. Iya, wah ini mencerahkan sekali ya saya kira konsepnya. Oke. Ya. Apa masih ada konsep lanjutan lagi atau memang seperti itu sekarang yang berlaku? Jadi yang terakhir yang banyak dipakai adalah pendekatan yang kita sebut right-based model atau pendekatan dalam memandang disabilitas yang berbasis human rights. Ya. Jadi bahwa melihat disabilitas adalah sebuah keniscayaan. Semua orang bisa jadi disabilitas, entah karena bawaan lahir, entah karena mengalami satu penyakit begitu ya, Prof, kayak misalnya orang stroke begitu ya, terus harus mengalami kelumpuhan, atau karena aging, karena penuaan yang membuat mereka harus kehilangan fungsi penglihatan dan lain-lain. Nah, oleh karenanya ketika kita menggunakan right-based model, hak apapun yang melekat pada diri orang lain, berarti itu juga harus melekat pada diri penyandang disabilitas. Dalam hal ini kita sedang berbicara tentang equity atau kesetaraan. Oke, baik. Tetapi dengan adanya right-based model, menurut saya social model tetap harus dipegang kan, Pak? Betul, Prof. Ya, karena sebab right itu atau hak itu kan tetap diberikan secara sosial, ya. Betul. Jangan sampai hanya diberikan secara oleh pemerintah. Misalnya dikasih komisi dan segala macam, tapi secara sosial masyarakatnya tidak ada budaya yang memberikan hak itu kan. Jadi itu yang saya kira menjadi tantangan kita sekarang, Prof. Itu yang menjadi tantangan kita sekarang karena dalam realitasnya semua model ini masih dipakai. Gitu. Oke, bagus. Saya kasih contoh, misalnya ketika kita mau daftar pekerjaan, itu kita masih dihambat dengan klausul harus sehat jasmani dan rohani misalnya. Nah, itu dia. Nah, pertanyaannya apakah disabilitas itu masih menjadi bagian dari itu kan susah. Sehat jasmani dan rohani yang dimaksud begitu, Prof. Jadi di mana di situ yang saya mau ceritakan di mana struktur itu memang betul-betul menghambat sebenarnya. Oke. Dan itu muncul dari cara pandang itu, Prof, sebenarnya dari budaya yang tetap terpelihara itu. Betul sekali. Ya. Oke, terus lanjut gimana, Pak? Ya, jadi saya memang betul-betul ingin menekankan kepada kita semua untuk melihat dua pendekatan ya, yang social model dan right-based model. Setuju dengan Prof bahwa sebenarnya itu yang terjadi. Nah, sekarang apa dampaknya? Saya kira dampaknya pada kita ketika Prof bertanya soal kepedulian kan tadi ya. Sebenarnya orang tuh harus seperti apa sih bersikapnya? Yeah. Saya kira yang paling sederhana yang bisa saya sampaikan adalah bahwa ketika memang kita ingin membangun sebuah lingkungan yang inklusif penyandang disabilitas, yang harus kita lakukan adalah pertama mengidentifikasi rintangan-rintangan apa sih yang masih ada di dalam lingkungan yang menghambat partisipasi mereka. Iya. Rintangan ya. Betul. Nah, rintangan ini kan bisa macam-macam, Prof. Apakah dari strukturnya, dari kebijakannya yang masih menghambat, gitu kan? Atau dari sikap masyarakat sendiri yang memang masih negatif ya, mempersepsi disabilitas sebagai ketidakmampuan, harus disembuhkan, harus dibuat bisa sama seperti yang lain, dan rintangan fisik misalnya, termasuk misalnya kalau kita berbicara apakah lingkungan kita ini ramah penyandang disabilitas, transportasi kita, gedung kita, dan lain-lain. Karena atas nama estetika kan kadang-kadang orang sering bikin bangunan itu ya menyenangkan kalau ada tangga-tangganya misalnya seperti itu. Padahal sebenarnya bagi kita yang orang-orang disabilitas fisik dan tentunya lansia tidak mudah bisa masuk ke ruangan yang misalnya sangat estetika tapi kemudian bertangga-tangga itu. Iya, keindahan tetapi itu disfungsional ya bagi kelompok tertentu. Oke, ya. Jadi itu yang saya ingin katakan, bahwa sebenarnya ketika kita ingin peduli dan ketika kita ingin berbuat sesuatu bagi penyandang disabilitas, maka kita memang harus betul-betul menghapuskan atau paling tidak mengurangi rintangan-rintangan yang memang masih ada di dalam lingkungan. Dan saya pikir kita semua bisa melakukan itu. Kita semua bisa
menjadi bagian dari bagaimana menghilangkan rintangan bagi partisipasi penyandang disabilitas di dalam kehidupan masyarakat. Dan saya kira ini harus mewarnai konsep pembangunan yang kita bangun. Artinya Betul, Pak. ketika kita melihat penyandang disabilitas, kita tidak sedang bicara disabilitas sebagai penyandang masalah sosial ya, yang seperti Prof sering katakan gitu ya. Iya, betul. Terus jadi ada kata masalahnya dan masalah sosial lagi. Padahal masalah sosial kan bisa kenakalan dan segala macam yang nggak bisa dimasukkan dalam satu keranjang yang sama. Betul, Pak. Bagus sekali. Ya, jadi itu, Prof. Jadi melihatnya seperti itu karena terlalu banyak nanti investasi yang harus dilakukan bangsa ini kalau konsep pembangunannya seperti itu. Iya, betul. Tetapi konsep pembangunan yang kita tawarkan adalah sebuah konsep pembangunan yang memberdayakan. Nah, empowering. Ya. Dan yang salah satu intinya adalah itu tadi, kembali menghapuskan berbagai rintangan, apakah itu struktur, apakah itu kultur, apakah itu berbagai praktek-praktek yang memang ada di masyarakat yang tentunya menghambat partisipasi penyandang disabilitas. Iya. Itu yang semuanya akan merubah cara pandang yang tadi Prof yang medical model, bahwa seorang disabilitas harus dibuat normal dalam tanda kutip. Jadi yang lagi rame sekarang kan yang tidak bicara, yang tunawicara harus bisa bicara ya. Ya itu, ya itu terjadi. Oke, betul. Jadi, tapi ya itu mewakili. Tapi ya tidak salah juga karena konsep kita ya secara budaya itu memang masih perlu dikembangkan ya itu tadi ya. Betul. Jadi saya kira itu dalam konteks ini kan kita berbicara konseptual ya, terlepas daripada apa yang paradigma yang ada di masyarakat sekarang. Saya pikir memang kita harus melihatnya secara ideal dan memang saya kira saya senang ini Prof mengundang saya di sini, dan saya memang berharap pada pencinta-pencinta atau pegiat-pegiat sosiologi untuk terus mengkaji disabilitas ini ke depan, karena dia tidak bisa dilihat hanya dari satu disiplin ilmu tertentu gitu. Jadi nggak bisa hanya dilihat sebagai bagian dari psikologi atau bagian dari pendidikan atau medikal saja tadi. Iya, betul. Karena dia harus dilihat secara holistik, karena disabilitas itu ya itu tadi, dia mewarnai, dia mainstream ke semua. Dia memiliki interseksionalitas yang memang tidak bisa dipisahkan dari identitas-identitas yang lain. Ya. Dan lagi begini Pak Tolhas ya, kalau menurut saya karena ini kan proses yang sedang akan dijalani oleh bangsa ini kan, yaitu pembudayaan itu tadi, supaya kita menjadi bangsa yang peduli ya tentang dalam isu disabilitas ini secara benar ya. Nah, maka kita tidak usahlah sebetulnya juga terlalu bernada suatu kemarahan ya. Misalnya ada yang salah bertindak seperti yang tadi itu persoalan itu. Ya nggak usah lah marah-marah, ya memang keseluruhan dari konsep bangsa ini masih salah. Jadi kalau dibilang salah, ya siapa yang salah? Ya proses kita yang masih salah begitu ya. Artinya bukan kesalahan pribadi-pribadi, ya sudahlah, kita dibesarkan dalam kondisi budaya yang semacam itu. Kan gitu saya kira. Jadi sekarang tadi Pak Tolhas mengatakan mari kita bicara lebih konseptual ya, lebih analitikal. Jadi seperti kalau sosiologi, ya sosiologi harus ikut ya mengawal ya konsep-konsep mengawal bagaimana proses pembudayaan ini secara benar nanti. Jangan menjadi secara politis. Saya takutnya nanti komisi tadi lalu mereka menjadi seperti orang-orang yang pikirannya politis. Wah, kita memperjuangkan, tapi lebih politisnya. Nah, kita nggak mau yang seperti itulah. Tetapi dia harus lebih perjuangan konseptual, sosial budaya, supaya terjadilah pembudayaan tadi, kan gitu ya Pak? Ya. Saya kira memang ini menjadi dinamis ya Prof ya, karena memang ketika kita berbicara penyandang disabilitas sebagai kelompok yang tereksklusi misalnya, berarti kan kita itu konsep sosiologi juga itu eksklusi. Artinya sebenarnya kan kita harus mencari terobosan Prof, di mana titik temu yang sebenarnya bisa kita usulkan ya, karena buat saya secara pribadi
membangun sebuah inklusivitas di tengah masyarakat itu harus dimulai dari kedua belah pihak. Betul. Artinya dari penyandang disabilitasnya juga sama, dan dari mereka yang non disabilitas juga sama, sehingga terjadi satu proses dialogis. Itu yang sebenarnya harus banyak kita kembangkan di masyarakat, sehingga kita tidak datang dengan cara berpikir kita masing-masing, tetapi kita mencoba memadupadankan pemikiran kita untuk membangun sebuah budaya baru, saya pikir. Betul. Di dalam kehidupan berbangsa dalam memandang penyandang disabilitas, Prof. Iya, oke. Nah, tadi menarik ya dialogisnya ya Pak ya. Tadi Bapak mengatakan ya, tadi kan nyambung dengan saya tadi katakan bahwa jangan dalam suatu situasi kemarahan ya, protes, kecurigaan dan segala macam, janganlah. Karena ini memang kita membangun budaya baru tadi yang Bapak katakan, dan kita memang sangat bersyukur kepada pemerintah memulai era ini. Tadi terutama dengan pendobrakan secara struktural dulu ya. Karena ini kunci, sangat kunci. Struktural artinya apa? Jadi peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan yang kemudian nanti keluar dengan sesuatu kondisi-kondisi fisik yang dibangun, karena itu kan hasil dari struktur juga yang memutuskan itu. Betul. Nah, jadi struktur itu bisa tadi struktur regulasinya berdampak pada struktur fisik yang menghambat kaum disabilitas tadi. Nah, itu semua dalam rangka yang struktural ya. Nah, terus kemudian untuk menghasilkan kultur ya. Kultur tadi ya, kultur yang inklusif. Nah, ini tujuan dari perubahan struktur tadi kan, Pak? Nah, jadi begitu. Saya kira ini supaya kita pahami bersama, sehingga ini perjuangan kultural, tetapi betul-betul didukung oleh kekuatan struktural pemerintah yang dalam tanda petik menurut saya sudah tepat ya. Daripada pada masa lalu mengatakannya konsepnya saja apa itu disabilitas adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nah, itu kan agak lain ya, jadi seperti ada masalah ya, tapi ini adalah perjuangan kultural. Bagus. Oke. Bagaimana lanjutnya? Jadi menyambung tadi membangun budaya yang inklusif itu, saya kira memang itu yang mau kita dorong di semua aspek ya. Dengan segala respek saya pada model-model perjuangan yang dikembangkan oleh teman-teman dari kelompok disabilitas tentunya, karena memang gaya advokasi itu kan macam-macam ya, Prof. Ada yang pakai gaya marah-marah, ada yang pakai gaya. Dan itu semuanya saya pikir sah-sah saja ya. Jadi betul juga, karena ya nggak ada yang belum disalahkan lah ya, karena itu tadi ya. Oke. Bagus. Tapi memang perlu untuk saling bisa mengingatkan, saling bisa memberikan masukan, dan saya pikir itu yang selalu mengapa saya senang berbicara dengan Prof, salah satunya dan teman-teman di sosiologi, karena memang saya sedang mencari semacam vaksin mungkin ya, semacam obat. Sekarang lagi musimnya vaksin soalnya. Yang bisa saya kira kita gunakan dalam gerakan ini, yang bisa ya harapan saya sih mempercepat proses budaya baru itu terbangun ya, Prof. Betul sekali. Gitu. Pendekatan apa yang sebenarnya saya sebagai seorang aktivis selalu berpikir pendekatan apa yang saya harus lakukan? Apakah cukup misalnya dengan ngomong-ngomong di media seperti ini? Apakah cukup misalnya dengan kalau jalan yang kita tempuh kan banyak, Prof. Misalnya selalu melakukan dialog dengan pemerintah, melakukan dialog dengan teman-teman pengusaha kalau kita sedang bicara konteks ketenagakerjaan misalnya ya. Melakukan dialog dengan sekolah kalau kita sedang berbicara bagaimana memasukkan anak-anak kita yang disabilitas ke sekolah. Tetapi memang itu tadi, Prof, pergesekannya luar biasa besar memang di lapangan gitu. Jadi saya sebenarnya butuh masukan tentang strategi advokasi seperti apa yang memang harus dijalankan terkait isu disabilitas ini, karena memang yaitu tadi budaya yang kita akan dobrak itu adalah sebuah budaya yang sudah tertanam demikian lama. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua juga tentunya ketika kita berhadapan langsung dengan masalah disabilitas,
atau isu disabilitas, orang memandang bahwa ini sesuatu yang costly. Jadi kalau kita mau, jadi kayak cost center gitu Pak ya. Betul, jadi sesuatu yang iya betul Prof. Ya, Karena cost center sifatnya berarti. ya, karena kan memang gini Prof. Sederhananya kalau kita mau merubah lingkungan kita menjadi akses saja. Taruhlah misalnya tadinya trotoar kita itu nggak ramah gitu ya, banyak lubangnya, banyak ini. Otomatis kan butuh dibongkar. Betul. Kalau tadinya rumah ibadah kita banyak tangga-tangganya, otomatis kan kita mesti cari cara bagaimana supaya kita bisa membangun jalanan yang landai atau apa yang memang bisa. Nah, itu kan cost. Betul. Nah, itu juga yang menjadi pemikirannya pengusaha. Kalau mau mempekerjakan disabilitas, berarti kami mesti invest dong untuk alat-alat bantunya, alat kerjanya, betul. dan segalanya. Kalau kita berbicara sekolah, kemudian sekolah bilang, kami nggak punya dana untuk guru pendampingnya, kami nggak punya dana untuk ini dan itu. Nah, itu kan semua cost center. Nah, kalau menurut saya, daripada kita mengatakannya itu sebagai cost ya, berarti menjadi cost center. Marilah kita sebut itu sebagai investasi ya. Investasi sosial, karena kalau semua itu sudah terbentuk, kaum disabilitas bisa bergerak dengan lebih leluasa dan inklusi bisa terjadi, itu bisa merupakan kekuatan yang luar biasa kan Pak, dari segi produktivitas di kemudian hari. Karena itu tadi saya setuju bahwa ini disebut difabel itu saya lebih cenderung itu daripada disable. Karena apa? Ini mereka bukannya sekedar tidak mampu ya melakukan, tetapi mempunyai kemampuan yang berbeda. Betul. Nah, karena itu berikanlah kesempatan sehingga kemampuan yang berbeda itu bisa terus berkembang, bisa lebih baik daripada kemampuan orang yang lain. Ya. Begitu. Nah, jadi menurut saya menjadi sebenarnya masalah gender juga. Kalau perempuan itu sebagai gender, perempuan itu bisa dikembangkan, separuh dari potensi nasional ini akan berkembang. Sama. Nah, saya cuma mau tahu Pak, supaya semua orang tahu. Kira-kira kalau disabilitas itu persentasenya sampai berapa ya Pak? Kalau berdasarkan data yang ada, ini kan karena memang sulit. Ya, saya kira yang masih menjadi tantangan di kita kan karena memang untuk membuat sebuah data disabilitas ini kan yang memang betul-betul mengcapture di mana mereka dan siapa mereka ini kan masih sangat besarannya aja ya. Besarannya aja masih sulit ya untuk betul. Ya kita punya sekarang kan model survei, Prof. Jadi Susenas misalnya atau Supas ya, survei antar sensus, Supasnya BPS itu kan angkanya kalau saya tidak salah terakhir itu sekitar 8-12% ya dari total populasi. Jumlahnya besar Prof sebenarnya. Jadi kalau kita ambil rata-rata 10% saja dari jumlah penduduk kita, 250 juta jiwa, maka terdapat angka 25 juta jiwa ya. Yang jadi kalau kita konversikan ke angka kursi di DPR, sebenarnya suaranya bisa besar, Prof, kalau kita mau berbicara politik. Dan kira-kira kalau menurut bayangan atau hitung-hitungan Pak Tolhas, kira-kira bisa lebih atau sedikit kurang dari 10%? Saya tentunya menghargai upaya teman-teman di BPS ya untuk membuat gambaran, meskipun saya tahu problemnya kan juga di sini, Prof. Disabilitas ini kan ada ragam ya. Ada ragam disabilitas, betul. Ada ragamnya yang disabilitas ada gradasinya. Betul. Nah, itu yang kemudian memang membuat pendefinisian disabilitas di masing-masing negara juga berbeda, Prof. Nah, ini juga yang menjadi tantangan tersendiri ketika Indonesia belum punya standar pendefinisian tentang ragam-ragam disabilitas ini gitu. Nah, itu akan menyulitkan proses pendataan di lapangan. Jadi itu juga masih jadi tantangan terbesar. Tetapi paling tidak sebenarnya angka yang ditunjukkan oleh survei sudah menunjukkan bahwa memang jumlahnya besar, tidak bisa dibilang kecil yang pertama. Yang kedua tentunya kita bisa berharap data yang memang lebih konkret, yang lebih valid, karena memang kalau kita berbicara kebijakan selalu kan memang basisnya data ya, Prof. Ya, itu harus ada dulu itu. Jadi, nah itu juga permasalahan
berikutnya. Jadi kalaulah kita melihat cara pemerintah nanti membuat sebuah program atau menganggarkan sesuatu, mereka kan pasti akan bertanya data, dan ini yang memang juga tentunya menjadi sesuatu yang harus kita perbaiki ke depan. Begitu, Iya. Pak. Oke, ya baik Pak Tolhas. Sebagai penutup, saya ingin ada statement singkat apa yang paling perlu ya kita tangkap ya supaya Hari Disabilitas Internasional ini bermanfaat lah buat kita semua menjadi lebih cerdas ya mengetahui mengenai masalah itu. Jadi apa Pak? Mungkin ada satu pesan singkat? Ya. Jadi mengikuti tema Hari Disabilitas Internasional tahun ini yang menekankan pada kepemimpinan dan partisipasi penyandang disabilitas, tentunya bagi teman-teman penyandang disabilitas di seluruh Indonesia, pesan saya adalah mari bersama-sama berjuang dengan meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan, melalui pelatihan dan lain-lain untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik, karena saya kira kita harus berprasangka positif bahwa sebenarnya kondisinya jauh lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Nah, yang kedua, tentunya saya terus ingin mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif, di mana semua rintangan yang menghambat partisipasi penyandang disabilitas di dalam lingkungan itu dihilangkan. Dan tentunya semua kita di peran kita masing-masing, apakah di pemerintahan atau mahasiswa atau pelajar atau pendidik dan semuanya pasti punya peran untuk bisa mewujudkan itu. Saya kira itu. Baik. Nah, terima kasih Pak Tolhas. Ini diskusinya saya kira sangat menarik. Baik, saudara sekalian. Jadi kalau boleh saya tutup dengan satu pandangan yang sosiologis lah ya, perspektif sosiologis tentang isu ini ya. Memang tadi Pak Tolhas mengatakan bahwa bangsa ini memang secara budaya belum betul-betul siap ya melakukan tindakan yang tepat, suatu persepsi yang tepat dan segala macam mengenai golongan yang satu ini yang memang itu bersama dengan kita ya di masyarakat ini. Maka secara struktural tadi perlu diperbaiki. Satu langkah sudah, yaitu adanya komisi tadi, lalu kemudian akan diperbaiki dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan seterusnya, dan supaya terjadilah suatu nanti pendidikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bagaimana harus bersikap dengan betul, maka nanti akan terjadi pengembangan budaya ya. Setelah itu tadi juga ada kecuali pengembangan struktur dan kultur kita, tetapi proses-proses sosial juga harus diperbaiki ya. Tadi misalnya Pak Tolhas mengatakan sebetulnya ini harus jadi seperti gerakan sosial ya. Gerakan sosial artinya didukung oleh semua anggota masyarakat, siapapun dia, baik yang tadi disebut disabilitas maupun yang biasa, yang normal itu, saya kira itu harus bersama-sama. Tapi betul-betul dengan cara dialogis gitu ya, jangan dalam suatu bentuk yang konfliktual begitu ya, dialogis, dan jangan melihatnya semuanya itu sebagai cost center ya, sesuatu yang memakan biaya, tetapi sebagai investasi sosial ke masa depan gitu ya. Jadi dengan begitu masyarakat Indonesia melangkah dengan baik karena gerakan sosial tadi ternyata sudah didukung oleh pemerintah. Dan inilah yang bagus kalau gerakan sosial itu bersama dengan pemerintah. Bukan gerakan sosial yang melawan pemerintah, itu biasanya sulit gitu ya jalannya. Tapi ini bersama dengan pemerintah. Baik saudara sekalian, terima kasih kepada Pak Tolhas menjadi tamu saya di sini. Saya rasa kayaknya kita akan perlu nanti diskusi untuk aspek yang lain dari isu ini ya, masih banyak. Siap. Baik, mudah-mudahan topik kita ini berguna bagi kita semua sebagai bangsa. Terima kasih atas perhatiannya.